dan teman-teman remaja, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Baiklah, ibadah kita pada saat ini akan mulai. Menurut angkat pujian manis kau. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara-saudaraku, adik-adik remaja, bahkan pun kakak pembina remaja yang diberkati, marilah saat ini kita akan membaca serta merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita minta tuntunan daripada Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami sebagai anak-anak remaja, bahkan pun kakak-kakak pembina remaja, Jemaat Nafiri, wilayah Bitung 1, boleh kembali ada dalam persekutuan ibadah remaja Aras Jemaat. Dan di saat ini kami pun meminta hikmat, bahkan pun Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan kami semua, akan menuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah kiranya Tuhan akan memakai kehidupan kami, agar supaya lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini akan mengarahkan kehidupan kami menjadi anak-anak yang terus dibentuk dan dibaharui oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di saat ini kami sudah sangat siap dan sangat rindu untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Dengan perikop akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi ditentukan orang bodoh,
sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau raja seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya, dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena itu, kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang-orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dalam tempat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Shalom, damai di hati, adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama juga dengan para kakak pembina yang diberkati. Tentunya di saat ini kita mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus memberkati perjalanan kehidupan kita semua. Ketika kita boleh ada sampai dengan saat ini semua karena Tuhan, dan bagaimana Tuhan pun masih terus mengizinkan kehidupan kita menikmati hari ini, bahkan pun ketika kita boleh ada dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Nah, adik-adik remaja, bahkan pun kakak-kakak pembina remaja yang diberkati, di minggu ini kita diarahkan dengan tema berpikir, berkata, dan juga bertindak dengan hikmat. Dari bagian firman Tuhan yang boleh kita baca tadi bersama dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, di saat ini saudara-saudaraku, adik-adik remaja, bahkan pun kakak-kakak pembina, di mana dalam bagian firman Tuhan di saat ini yang mengajarkan dalam kehidupan kita semua bahwa hikmat adalah karunia Allah yang ditempatkan di hati manusia. Oleh karena itu, hikmat mendapat tempat atau otoritas yang paling tertinggi yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk manusia, di mana untuk membimbing kehidupan manusia dalam menjalankan hari lepas hari. Dan bagaimana dalam kita menjalankan berbagai macam persoalan kehidupan di tengah-tengah dunia milik kepunyaan Tuhan. Bahkan hikmat membentuk watak, mental, bahkan pun karakter umat manusia untuk dapat berperilaku hidup yang baik. Baik dalam cara berpikir, berkata, dan juga dalam tindakan nyata. Orang yang tidak dituntun oleh hikmat akan melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan dalam hal ini dapat juga merugikan kehidupan pribadi, bahkan pun merugikan kehidupan sesama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati, perbuatan yang sia-sia dalam bahasa pengkhotbah adalah kebodohan, yang dimana dapat merusak dan juga dapat memadamkan hikmat, bahkan merusak kehormatan dan juga nama baik kita.
Untuk itu seperti gambaran pengkhotbah dalam ungkapan, lalat yang mati membusuk akan merusak semua urapan. Dengan kata lain, merusak adonan yang baik, bahkan pun yang harum. Di mana kebodohan terjadi karena seseorang tidak bersedia dituntun oleh hikmat Allah dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Oh, kita lebih hebat, oh kita lebih pintar, bahkan pun oh kita lebih istimewa dan lebih benar daripada orang yang ada di sekitar kita. Dan menganggap orang lain itu adalah orang yang bodoh. Ingat saudara-saudara, adik-adik, bahkan pun kakak-kakak pembina remaja, orang bodoh tidak dapat berpikir jernih. Bahkan pun mereka tidak dapat berkata dengan benar dan juga bertindak yang bijak. Cara-cara seperti ini akan membuat hubungan atau relasi dengan orang lain atau sesama kita menjadi tidak harmonis lagi. Untuk itu, pengkhotbah menggambarkan kehidupan orang bodoh, pikirannya tumpul, perkataannya omong kosong, dan juga ucapan serta perbuatan, tindakan nyata dalam kehidupan hari lepas hari tidak sejalan. Nah, kebodohan tidak hanya berkaitan dengan latar belakang saja, baik melihat jabatan dan lain sebagainya, tetapi di mana dari setiap latar belakang pendidikan, terkadang juga ada orang yang berpendidikan tinggi sekalipun, tetapi mereka terjebak dalam kebodohan. Di mana ketika apa yang disampaikan berbeda jauh dengan tindakan nyata, apa yang keluar dari mulut, apa yang dipikirkan tidak mampu dilakukan dalam kehidupan nyata, yaitu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk itu sebagai anak-anak remaja, marilah di saat ini kita mampu menjadi orang yang berhikmat. Sejak saat ini kita mampu mulai membenahi kehidupan kita, di mana hidup kita mampu menjadi alat kesaksian dalam kehidupan setiap hari. Ingat bahwa apa yang kita perkatakan harus sesuai dengan tindakan nyata. Dan di mana itu pun sangat teralami dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita di saat ini yang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 atau virus corona yang terus mewabah dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia milik kepunyaan Tuhan yang saat ini kita gumuli secara bersama-sama. Dan di mana karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita mengikuti anjuran pemerintah dengan mentaati protokol kesehatan yang ada, yang di saat ini ketika kita boleh berada di era new normal. Kita yakin kita akan menjadi anak-anak remaja Tuhan yang berhikmat dan dijauhkan dengan kebodohan. Karena ketika kita berhikmat, pasti kita dapat mengarahkan kemana kita harus melangkah. Dan itu hanya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan, di mana dalam setiap tindakan nyata kehidupan kita, kita mampu menjadi anak-anak remaja yang patut diteladankan. Dan bagaimana kehidupan nyata kita pun dapat mencerminkan hal-hal yang baik, yang bisa dicontohi oleh orang lain, yang bisa membawa berkat bagi kehidupan pribadi kita, bahkan pun dalam kehidupan keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, terpujilah Engkau, Bapa yang senantiasa terus memberkati kehidupan kami semua. Ketika kami selaku anak-anak remaja, bahkan pun kakak-kakak pembina boleh ada dalam persekutuan yang beribadah, dalam ibadah remaja Aras Jemaat di saat ini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang boleh memberkati kehidupan kami semua, ketika kami boleh memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan, bahkan pun ketika kami boleh belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan, yang mengajarkan dalam kehidupan kami semua, agar supaya kami sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan terus menikmati setiap berkat daripada Tuhan, khususnya terus meminta hikmat agar kami bisa menjadi anak-anak remaja
yang dipenuhi hikmat ketika kami menjalankan kehidupan ini, lewat ketika kami mengambil keputusan, lewat ketika kami berpikir, bertindak, dan bertutur kata. Biarlah kiranya kuasa kasih Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami semua di masa remaja yang akan kami lalui. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang terus memerdekakan kehidupan kami, yang terus menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hidup dan penghidupan kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Diberkati persekutuan remaja Aras Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati dari kakak penatua. Biarlah dengan tugas dan tanggung jawab kepelayanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya, terus anugerahkan dia hikmat dan kebijaksanaan, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang hamba, menjadi seorang penatua yang terus dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa lewat ketika dia menjalankan tugas dan tanggung jawab kepelayanannya. Berkati kehidupannya secara pribadi, bahkan pun bersama dengan kehidupan keluarga, terlebih Tuhan yang akan memberkati setiap pelayanan yang ada. Memberkati seluruh kakak-kakak pembina, komisi-komisi remaja yang ada. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana mereka semua sebagai seorang kakak-kakak pembina bisa menjadi contoh dan teladan. Mereka pun akan terus bersemangat mampu melayani Tuhan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Tidak pernah gampang berputus asa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepelayanan yang ada, tapi mereka akan saling menyemangati, saling mendorong ke hal-hal yang positif, dan tentunya itu hanya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Diberkati seluruh adik-adik remaja. Biarlah kiranya Tuhan perlengkapi kehidupan mereka semua, agar setiap masa remaja yang mereka tekuni, yang mereka jalani, yang mereka rasakan sampai di saat ini, biarlah kiranya Tuhan akan terus membentuk iman kepercayaan mereka, bentuk kehidupan mereka agar menjadi karakter-karakter Kristus yang hadir dalam kehidupan mereka semua. Dan kami yakin dan percaya mereka akan menjadi anak-anak remaja yang dipenuhi hikmat daripada Tuhan, anak-anak remaja yang patut diteladani, dan tentunya mereka akan menjadi anak-anak remaja yang sukses dan berhasil untuk kedepannya membanggakan kehidupan keluarga, jemaat, dan juga masyarakat yang ada. Biarlah kehidupan kami semua Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika sampai dengan saat ini kami ada dalam masa era new normal karena adanya pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini, yang merupakan pergumulan yang begitu amat besar yang teralami, yang kami gumuli secara bersama-sama. Tuhan melihat setiap keberadaan kehidupan kami semua selaku anak-anak Tuhan, agar mampu menjalankan atau mentaati setiap aturan-aturan pemerintah yang ada dengan mengikuti setiap protokol kesehatan. Dan kami yakin dan percaya kami sama-sama dapat memutuskan mata rantai virus corona, agar supaya kembali dapat hidup normal, kembali terlebih khusus dapat berkumpul dalam persekutuan yang beribadah, baik di rumah gereja ataupun dalam persekutuan ibadah remaja Aras Jemaat. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami, Tuhan yang akan terus bersama-sama dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, saya mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Pendeta Melanuenti Tanot, STH, yang sudah memimpin ibadah. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang telah mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom, damai di hati.